seperti apa dan lanjut untuk ke depan yang dimaksud dengan pemberian insentif ini, Pak? Ya. Jadi kita kan sudah memiliki perda penanaman modal. Untuk itu kita perlu perangkat pendukung regulasi lainnya terkait dengan bagaimana kita memberikan insentif dan kemudahan dalam para pelaku usaha yang ingin menambahkan modal atau investasi di Kabupaten Sumedang. Nah, untuk itu kami melaksanakan kegiatan FGD yang mengundang stakeholder terkait dan termasuk pelaku usaha yang diwakili oleh Ketua HIPMI Mas Yunus untuk bisa memberikan narasumber dan masukan yang komprehensif terhadap produk itu, sehingga nantinya dengan tersusunnya produk berkenaan dengan pemberian insentif dan pemberian investasi itu banyak para investor dan UMKM yang bisa menanamkan modalnya di Kabupaten Sumeneb atau berinvestasi di Kabupaten Sumeneb. Dalam bentuk apa pemberian insentif ini? Jadi insentif bisa dilakukan dalam bentuk fiskal dan non fiskal. Kita kemudahan fiskal misalnya dari keringanan pembayaran bagi HDB, misalnya 5% bisa 2,5%. Terus insentif lainnya tidak hanya insentif tapi juga berkenaan dengan kemudahan dari sisi perizinan dan kemudahan terkait bagaimana besaran investasi itu korelasinya dengan menyerap tenaga kerja. Jadi ada batasan-batasan tertentu, semakin banyak nilai penanaman modal yang diinvestasikan di Kabupaten Sumeneb dan semakin banyak tenaga kerja yang diserap, itu semakin besar juga insentif yang diberikan kepada perusahaan itu. Itu semata-mata moralnya adalah untuk dapat meningkatkan ekonomi masyarakat juga bisa menyerap tenaga kerja yang ada di Kabupaten Sumeneb. Mungkinkah ada prioritas pemberian insentif terhadap salah satu perusahaan tertentu? Ya, kita tidak spesifik memberikan prioritas kepada perusahaan tertentu. Memang skalanya beberapa perusahaan yang memiliki niat untuk menantapkan investasi di Kabupaten Sumeneb dengan tidak hanya padat modal ya, tapi juga pada tenaga kerja, sekaligus juga mereka yang bagi pelaku usaha UMKM kita berikan stimulus. Karena kita tahu bahwa dari data USSRBA kita yang sudah kita keluarkan 2.500 NIB nomor induk usaha, itu hampir sebagian besar 85%-nya UMKM. Nah, UMKM ini menjadi salah satu backbone atau tulang punggung untuk mendongkrak dan mendukung perubahan dan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sumeneb. Jadi hampir sebagian besar pertumbuhan ekonomi di sektor tertentu, di sektor perikanan, di sektor pariwisata, di sektor perdagangan, itu banyak, hampir sebagian besar dari nomor induk usaha yang kita keluarkan itu kebanyakan dari sektor perdagangan, makanan, minuman, dan eceran. Nah, sektor UMKM ini yang sangat kuat dalam menghadapi situasi goncangan ekonomi, termasuk pada saat pandemi COVID itu sektor UMKM yang bisa menopang pertumbuhan ekonomi yang ada di Kabupaten Sumeneb. Sejauh ini, Pak, sudah ada berapa perusahaan yang menjadi peserta penanaman modal di DPMP Senaker ini, Pak? Kalau perusahaan itu ada perusahaan yang skalanya menengah, besar, ada yang PMA, ada beberapa PMA. Cuman untuk terkait dengan regulasi yang kita susun, terkait dengan bagaimana kita memberikan kemudahan kepada para investor, pelaku usaha, kita masih menyusun regulasinya. Kalau yang sudah jalan di Kabupaten Sumeneb ada beberapa, misalnya dari PMA, ada dari PMDN. Ini kita dorong untuk bagaimana investor-investor yang dari luar bisa masuk ke Kabupaten Sumeneb. Karena Kabupaten Sumeneb selain sarana prasarana infrastruktur yang tersedia, ada pelabuhan, ada bandara, juga dari sisi comparative advantage kita unggul di UMK, upah minimum regional kabupaten, di mana kita masih 1.908.000. Kalau kita bandingkan dengan Sidoarjo, Waru, Mojokerto, bahkan di Jakarta itu sekitar 4,5 sampai 5 juta. Jadi kita memiliki keunggulan yang cukup baik dari sisi sumber daya manusia, jumlah sumber daya manusia yang tersedia, dan juga kompetitif dari sisi upah minimum kabupaten. Nah, ini menjadi daya tarik. Kalau kita lihat datanya di Sidoarjo, Surabaya, Gresik, banyak perusahaan-perusahaan yang mulai eksodus mau keluar dari daerah mereka ke kabupaten-kabupaten yang memiliki UMK yang cukup rendah. Ini peluang kita untuk bisa menarik mereka, bisa menanamkan modal atau investasi di Kabupaten Sumeneb dengan kemudahan-kemudahan dan insentif yang kita atur di peraturan bupati maupun perda penanaman modal itu.
Bagaimana nanti secara mengatasinya? Andai saja suatu saat banyak perusahaan yang masuk ke daerah Sumedang, kemudian ke depan para karyawan menuntut gaji yang tinggi. Seperti apa untuk menanganinya, Pak? Ya, memang di kita ada namanya tripartit dan bipartit. Jadi setiap rencana kenaikan upah itu berdasarkan regulasi dari peraturan Menteri Ketenagakerjaan. Dan itu ada rumusnya, disesuaikan dengan kondisi jumlah penduduk, kondisi kemiskinan, jumlah laba dan kegiatan perusahaan dan pertumbuhan ekonomi di daerah itu menjadi suatu kombinasi untuk dirumuskan berapa persen kenaikannya per tahun. Nah, itu yang menjadi acuan. Nah, pada saat misalnya ada permasalahan, itu ada komunikasi namanya tripartit. Bagaimana dengan para pengusaha, dengan karyawan, dan para asosiasi karyawan yang ada di masing-masing perusahaan. Nah, kita mediasi. Jadi pemerintah daerah memediasi, dan sering kita lakukan mediasi dengan beberapa perusahaan yang mengalami kendala berkenaan dengan pembayaran UMK, dan itu kita lakukan setiap tahun. Mohon izin bisa dijelaskan, tadi ada bahasa PMA dan PDM. Yang dimaksud ini apa? Penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri. Misalnya yang di Bluto itu Afan itu masuk salah satu PMA ya. Oh, penanaman modal asing ya. Untuk bahan baku skam dan dari batok kelapa. Oke. Apa harapan dari Ya, harapan kami pertama adalah kalau kita hanya mengandalkan APBD kita yang 2,4 triliun itu untuk bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi rasanya tidak mungkin. Kalau kita lihat total PDRB kita sebagai salah satu komponen daripada pertumbuhan ekonomi yang sebesar 113 triliun totalnya, itu kita hanya bisa memberikan kontribusi hanya 5,8% totalnya. Sehingga government expenditure itu adalah merupakan salah satu instrumen untuk bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Kita ingat kalau rumus pertumbuhan ekonomi adalah konsumsi, investasi, dan government expenditure. Kalau konsumsi, bagaimana kita meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat melalui kegiatan ekonomi, stimulus ekonomi, sehingga ekonomi masyarakat bisa meningkat dan memiliki purchasing power itu yang cukup. Kalau investasi ini dari stimulus daerah apa yang diberikan pada investor, sehingga menarik. Kita punya potensi sumber daya alam yang luar biasa, baik sektor perikanan, pertanian, perdagangan, pariwisata, yang kita bisa jual kepada para pelaku usaha, pada investor, untuk bisa narik modal ke Kabupaten Sumedang. Nah, itu yang kita berikan stimulus kepada mereka, sehingga dengan banyaknya investasi yang masuk ke Kabupaten Sumedang, otomatis mereka membutuhkan tenaga kerja meningkat, maka otomatis tingkat pengangguran terbuka yang ada di Kabupaten Sumedang semakin lama semakin